Berkaitan dengan di hari ini yang kita ketemu dengan Sobat Setara, jadi sebenarnya kami lebih senang mengatakan konsepnya mau seperti apa. Konsep ini harus di awal. Halo Sobat Setara, salam setara, semangat tangguh sejahtera. Kembali lagi bertemu di Gender Talk persembahan DP3 AP2 yang merupakan program podcast yang membantu kita untuk belajar lebih banyak lagi dan lebih tahu lagi tentang apa sih itu gender dan juga kesetaraan gender. Nah, selama ini kalau di episode-episode sebelumnya kita berbicara tentang banyak hal, antara lain ada tentang ekonomi, wirausaha, kemudian tata ruang, lalu juga ada sandwich generation. Nah, pada hari ini di tema yang cukup istimewa menurut saya, karena ini adalah tema yang khas banget, hanya dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Apalagi kalau bukan yang namanya tentang keistimewaan atau lebih lebih spesifiknya itu adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui dana keistimewaan. Nah, ini biasanya menjadi hal yang menarik untuk disimak karena mungkin banyak juga orang awam yang belum banyak tahu ataupun mengerti sebenarnya dana keistimewaan ini bisa nggak sih dipakai untuk program-program pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan juga anak. Nah, pada hari ini, pada episode kali ini, kami sudah kedatangan tamu-tamu yang istimewa juga. Salam setara ya kepada Ibu Andriana Wulandari SE. Beliau adalah salah satu anggota DPRD DIY. Kemudian kami juga kedatangan tamu istimewa dari Pani Radio. Ini merupakan Pani Radio Patinya. Ini adalah Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Salam setara. Salam setara. Kita kalau menyebut pemirsa kita adalah Sobat Setara. Nah, karena jargonnya gender itu adalah setara, semangat tangguh sejahtera, ya. Jadi kalau kita ngomongin soal gender, pasti banyak yang beranggapan bahwa gender itu kita ngomongin tentang kesetaraan perempuan. Walaupun secara luas ada kesetaraan perempuan, perlindungan anak, kemudian kesetaraan difabel dan lansia. Nah, kalau kita sekarang ngomongin tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan lebih spesifik lagi melalui dana keistimewaan. Nah, ini sangat-sangat hot topic kalau di Jogja biasanya, ya nggak sih? Hot topic ya, karena selalu menjadi topik yang cukup panas untuk dibahas gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, dana keistimewaan dong, nah seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih, saya mau nanya dulu nih, bagaimana peruntukan dana keistimewaan bagi perubahan dalam konteks budaya di DIY terutama ini, apalagi spesialnya atau ya khususnya menyangkut tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mungkin Pak Pati bisa menjelaskan. Iya, matur nuwun Mbak Lia, nyun sewu Mbak Dari. Jadi bicara tentang keistimewaan Jogja, saya matur keistimewaan dulu ya, karena memang dana keistimewaan impact-nya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita mencoba melihat keistimewaan Jogja. Salah satu keistimewaan Jogja itu ya kaitan dengan kawasan heritage. Jadi Jogja itu cukup istimewa karena memang mempunyai masa lalu yang bisa dibanggakan. Kemudian saya yakin masa kini pun juga masih tetap bisa kita lihat dengan megahnya, misalnya kesultanan dan sebagainya. Kemudian harapannya bisa mengarah pada masa depan yang lebih bagus. Jadi pelestarian, kemudian mengarah pada penguatan, kemudian lebih pada bagaimana masa depan lebih baik. Itu bagian dari keistimewaan itu sendiri. Bicara tentang dana keistimewaan itu kalau secara regulasi ya kita ada 5 urusan yang menangani. Dari 5 urusan ini memang yang selama ini menjadi titik konsentrasi hampir bisa di semua lini adalah urusan kebudayaan. Kalau kelembagaan walaupun bisa sampai bawah, tapi kemudian kelembagaan kalau nanti sudah Pak Lurahnya ini sekarang sebagai pemangku keistimewaan, apakah berhenti? Ini kan pertanyaan, kan harus ada tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya biasanya bukan kaitan kelembagaan. Tindakan berikutnya mesti urusan kebudayaan, biasanya semacam itu. Nanti ada juga urusan berkaitan dengan pertanahan, tanahnya spesifik, tanah Kasultanan dan Pakualaman Ground. Kemudian tata ruang juga terhadap 18 satuan ruang strategis. Tapi bicara kebudayaan,
kebudayaan ada 7 objek yang menjadi titik konsentrasi dari tata nilai, bahasa, adat istiadat, kemudian ada seni, pengetahuan, teknologi, ada benda, ada tradisi luhur. 7 objek ini hampir semuanya menjadi bagian kehidupan dari manusia. Baik itu sebelum manusia lahir sampai manusia meninggal bisa diperingati dengan peristiwa budaya. Nah, berkaitan dengan di hari ini yang kita ketemu dengan Sobat Setara, jadi sebenarnya kami lebih senang mengatakan konsepnya mau seperti apa. Konsep ini harus di awal, karena konsep ini menjadi bagian titik poin sebelum kita mengerjakan sesuatu. Apalagi setiap rupiah yang kemudian dikucurkan itu mesti akan ditanya kinerjanya. Sehingga kami lebih senang ketika kemudian nanti kita bicara apapun, sebelum bicara angka, kita sepakati dulu konsepnya seperti apa. Contoh sederhana, Balai Budaya. Balai Budaya kan juga banyak pertanyaan, Balai Budaya, Bu, kami butuh Balai Budaya. Tapi ternyata kan belum pernah ada kajian Balai Budayanya yang mau seperti kita buat mau seperti apa. Kemarin sudah kita mulai 2020, Balai Budaya sudah kita bikin. Artinya kemudian bisa memunculkan Balai Budaya di Kalurahan. Kemudian rumah tidak layak huni, ini juga pertanyaan. Mbok sudah dana untuk rumah tidak, nanti dulu RTLH mau seperti apa? Oh, arsitektur Yogyakarta sudah siap belum PU? Nah, sekarang sudah mulai disiapkan. Nah, tahun besok kita mulai ada. Nah, ini menjadi bagian. Makanya kami juga minta arahan dari Yun Sewu, Mbak Dari, dari kaitan dengan. Jadi kita memang ingin ke arah seperti yang diinginkan bareng-bareng gitu. Tapi kadang-kadang kami pun harus menyiapkan konsep, terutama kaitan dengan apa yang akan kita buat, grand design-nya seperti apa, karena pada akhirnya akan ditanya oleh pusat. Jadi seolah-olah kalau kemudian, karena memang di Danais ini ada uniknya. Unik di Danais itu adalah berkaitan dengan uang transfer itu ternyata tidak semudah yang kita kira. Ketika kemudian dari pusat ada prosentase 15%, 65%, 20%, persentase harus 80%-nya dulu baru cair dan sebagainya. Nah, itu kalau kami salah pilih program kegiatan, itu juga resikonya nggak cair. Oh gitu. Ya, ini memang perlu harus ditekankan ya, mungkin Sobat Setara yang selama ini menganggap bahwa kita Jogja tuh punya Dais nih gitu, kok kayaknya susah sekali sih untuk A, B, C, D gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi prosesnya tuh seperti ini ya. Mungkin Pak Aris bisa menjelaskan ke khalayak biar kita juga semakin tahu ya. Jadi seperti ini prosesnya, ini memang bertahap dan programnya harus sesuai. Betul, dan ada OPD yang melaksanakan yang titik yang paling penting. Sebagus apapun keinginan kita, OPD tidak ada yang mau melaksanakan, itu juga tidak ada artinya. Karena kami di Pani Radio Keistimewaan dengan teman Bapeda kan sebagai perencana. Perencana ini mesti membutuhkan pelaksana di lapangan. Selama pelaksana di lapangan belum kerso melakukan itu, ya berhenti. Contoh sederhana, ada keinginan untuk, ya saya Mbak Dari selalu mengingatkan kami, ini tuh masyarakat tuh butuh pakaian, pakaian tari dan sebagainya. Bukan kami nggak mau, kita anggarkan juga pernah akhirnya disetor karena pada akhirnya nggak ada yang berani merealisasi karena ada kekhawatiran kalau lelang nanti kemudian ada pemeriksaan dan sebagainya, ada semacam itu. Makanya tapi alhamdulillah ini kok lapor ke Mbak Dari di tahun ini kita sudah coba selesaikan kajian, moga-moga tahun besok kita sudah bisa tidak melakukan proses seperti lelang dan sebagainya tapi dengan kompetisi seperti gamelan. Gamelan dulu nggak berani lebih dari 10 karena kita deg-degan duluan sebelum melaksanakan, tapi sekarang sudah 65 berani dan sebagainya. Itu bagian proses. Jadi memang kami juga Pak, memang ada sisi birokratisnya di kami, harus kami akui, kami birokratis kadang-kadang itu jadi bagian. Tapi yang beliau ingatkan pada kami, ini menjadi bagian titik poin kami untuk mencoba memperbaiki ke depan, termasuk kaitan dengan setara. Setara ini tadi. Kalau tadi Sobat Setara, kalau kami sahabat istimewa. Oh gitu. Iya, karena kalau bisa dibilang bahwa sebelum kita bisa mengakses dana keistimewaan tersebut, berarti kita harus punya sebuah konsep dulu yang jelas ya. Konsep yang jelas, bagaimana, siapa yang melaksanakan, hasilnya apa. Mungkin seperti itu ya. Jadi targetnya jelas seperti ini. Jadi jadikan itu nanti infografisnya dari DP3AP2, misalnya semacam itu. Juga akan
jadi tagihan nanti Nyun Sewu dari beliau dari DPRD juga bisa nagih ini gimana dan sebagainya. Karena sekarang pun juga UBE, kelompok usaha bersama ekonomi pun juga sudah menggunakan dana keistimewaan. Cuman memang spesifik ya untuk yang yang dibantu kaitan dengan panah, kemudian ada yang kaitannya dengan sangkar burung dan sebagainya, memang agak spesifik. Jadi memang bisa dibilang seperti ini, ketika kita mengkonsep gitu, mengkonsep program, tetap harus itu ada benang merahnya dengan keistimewaan tadi. Mungkin kalau dari budaya dari 7 objek tadi, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya Bu Andari ini, yang benar ya Bu Adriana, salah saya kemarin deh, maaf Bu. Kalau dari segi legislatif, dukungan apa yang diberikan dari legislatif ini untuk memastikan, terutama khususnya ya perempuan nih punya akses atau kontrol atau mungkin juga partisipasi lah dari program-program atau mengambil manfaat dari keistimewaan ini. Jadi gini, ketugasan di Dewan, DPRD atau legislatif itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah penganggaran, pengawasan, dan legislasi atau kebijakan. Nah, di situ kami sebagai wakil rakyat yang tentunya di situ ada banyak sekali perempuan dan anak juga yang terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat dan istilahnya dalam daerah istimewa Yogyakarta ini. Jadi ketika kami mendengarkan permasalahan-permasalahan dan yang ada di masyarakat ataupun di lapangan, jadi kita sering kali melihat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang hanya sebatas Nyun Sewu masih sebagai konco wingking, tidak punya kegiatan apa-apa, terus mau ada peluang kerja juga susah, atau karena dia harus mengurus anak, mengurus rumah tangga dan segala macam. Ini kan menjadi sebuah masalah ataupun sebuah sesuatu hal yang harus ada solusinya, di mana mereka bisa melakukan aktivitas di rumah, tapi dia juga bisa melakukan sebuah peningkatan ekonomi. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh DPRD DIY ataupun khususnya Dewan itu untuk mendorong sebuah atau memberikan informasi. Kita mengawal beberapa program kegiatan yang mana nanti kita akan bekerja sama dengan Pani Radio ataupun OPD yang lain, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau saya masih menyingkat DP3 AP2 itu menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan. Masih yang lama, susah menyingkatnya. Itu jadi kita bekerja sama dengan OPD untuk bagaimana memberikan program-program kegiatan untuk perempuan dan anak, dan menganggarkan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga mereka bisa meningkatkan skill, meningkatkan kemampuannya untuk bagaimana dia bisa melakukan sesuatu hal sehingga dia tidak hanya sebatas perempuan menganggur ataupun tidak punya aktivitas, sehingga kita banyak sekali bekerja sama dan berkomunikasi dengan dinas terkait pemberdayaan perempuan dan anak untuk bagaimana memberikan menganggarkan beberapa program kegiatan untuk mereka. Dan yang terlebih banyak sekali yang juga kita anggarkan untuk adalah dalam hal contohnya misalnya terkait advokasi ataupun ketika ada permasalahan-permasalahan perempuan dan anak, ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, terus ada trafficking dan segala macam, itu kan semuanya butuh butuh anggaran untuk bagaimana mereka bisa melakukan ataupun lembaga-lembaga yang terkait itu bisa melakukan kegiatannya untuk membantu ataupun bagaimana itu dimanfaatkan oleh perempuan dan anak, Mbak. Oke, ini beberapa yang kalau yang saya tahu kemarin sempat sudah ada persiapan perdayang untuk gender dan segala macam juga ya. Baru mau diinisiasi untuk terkait PUG, pengaruh keutamaan gender. Nah, sebenarnya dari awal ketika sebelum saya dari Dewan kan jadi tenaga ahli, Mbak Lia. Kebetulan saya di tenaga ahli fraksi PDI Perjuangan. Jadi pada waktu itu sebelum jadi tenaga ahli saya nggak tahu di dalam ruangan legislatif dan eksekutif itu ada apa. Hanya sebatas membantu beberapa kawan-kawan Dewan atau bapak-bapak ibu Dewan untuk bagaimana membuat sebuah pandangan umum, pandangan akhir dan segala, walaupun sebenarnya sedikit banyak. Tapi ketika masuk di dalam ranah pembahasan misalnya
RKPD yang menjadi dasar nanti eksekutif membuat sebuah program Bapeda atau Panira perencanaan terkait program kegiatan itu kan sungguh luar biasa di situ, sehingga kita ingin mendorong bahwa dana keistimewaan ini bisa masuk ke seluruh lini OPD. Jadi semuanya OPD itu bisa mengakses dana keistimewaan. Karena apa? Dana keistimewaan ini salah satu menjadi bagian dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukan tersendiri. Kok ini ada APBD sendiri, ini dana IS sendiri, tidak. Tapi dana IS ini, dana keistimewaan ini adalah salah satu bagian dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sehingga notabene walaupun ada aturan khusus yang berbeda dengan bagaimana alokasinya tadi yang disampaikan Pak Aris terkait bagaimana penggunaan dana keistimewaan itu, tapi intinya bagaimana ini bisa bersinergi, bahwa kalau memang ini bisa dilakukan atau diakses untuk beberapa OPD dan segala macam, dan ternyata pada langkah berikutnya ternyata sekarang pada saat ini sudah beberapa OPD yang bisa melakukan atau mengakses program yang tadi yang disampaikan. Lah kalau sudah ada anggarannya, sudah dianggarkan, tapi OPD tidak mau melakukan, kan tadi Pak Aris menyampaikan. Ternyata ada beberapa, walaupun belum semua. Tapi ini menjadi PR kita bersama Pak, dengan Pak Aris, untuk bagaimana semua OPD bisa mengakses dana keistimewaan ini agar bisa dilakukan sinergi antara dana APBD dan dana keistimewaan. Nah, terkhusus dengan terkait pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ini juga bisa karena beberapa program kegiatan kayaknya sudah ada penggunaan dana keistimewaan di dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Dari Panira Radio sendiri sebagai perencana untuk dana keistimewaan, itu ada nggak sih sebenarnya sekarang setelah beberapa tahun ini, kemudian kayak seperti tadi disebutkan bahwa ada pakem-pakemnya untuk setiap OPD harus bisa mengakses dana keistimewaan, dan mungkin tanda kutip ya secara tidak langsung itu menjadi wajib gitu ya untuk semua OPD, walaupun mungkin sekarang belum semuanya melakukan. Nah, untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, yang pasti kalau sampai saat ini itu kalau bicara OPDD yang belum mengakses sangat sedikit ya. BPKA belum mengakses, keuangan, karena keuangan keseluruhan kan tidak hanya dana IS, salah satu sumbernya dana IS. Kemudian dinas perizinan. Kemudian kalau biro hampir semuanya sudah ya. Jadi walaupun sedikit gitu, tapi sudah. Jadi sangat sedikit yang belum mengakses. Nah, cuman yang menjadi bagian itu kan selama ini kan kita itu selalu ada RPJMD ini kan ada target indikator. Indikator ini kan ada indikator di keistimewaan, ada indikator keseluruhan. Nah, kadang-kadang yang jadi dipermasalahkan itu indikator keseluruhan yang kemudian dikaitkan dengan dana IS. Contoh kemiskinan. Kemudian yang ini kemiskinan tinggi, langsung ada dana IS kok masih miskin. Nah, ini ya kami harus menjawab itu. Tapi kalau terus kemudian sama ketika kemudian bicara ada sampah pun juga sama. Ini ada dana IS kok sampahnya masih seperti itu. Terus kemudian kemarin pandemi kemarin juga sama. Ini gimana ada dana IS kok tidak bisa digunakan? Tapi kan semua ada prosesnya. Begitu ada PMK 35 tahun 2020, ada PMK 94 tahun 2021 bisa mengakses dana IS. Sehingga kaitan dengan misalnya ini juga kami laporkan ke Mbak Ndari dalam bulan November ini juga nanti ada sekitar 1.700-an anak yang kurang beruntung karena orang tuanya kemarin korban COVID, itu pun juga akan dibantu oleh dinas sosial menggunakan dana IS juga, termasuk nanti ada hibah berkaitan Podarus dan sebagainya. Tapi ini baru ada karena ada PMK 94. Karena perubahan di kebijakannya. Iya, itu ya, jadi kita ada 5 urusan boleh untuk ini, iya. Tapi sebelum ke sana kan kami harus punya janjian karena tidak mudah juga ketika kemudian kami alokasikan 30,4 miliar berada di belanja tak terduga. Harapan kami segera cepat selesai. Ternyata juga masih ada sisa sampai hari ini. Artinya itu pun juga butuh kecepatan juga untuk memanfaatkan. Makanya kalau boleh saya matur, kaitan dengan penggunaan dana IS, monggo kita diskusikan mau seperti apa. Yang pasti ada perencanaan IBON yang matang dengan harapan ya paling tidak ketika kemudian kita menceritakan dalam bentuk infografis dan dipercaya oleh pusat itu mudah dicerna oleh masyarakat. Karena kadang-kadang karena euforianya pokoknya gunakan DAIS, targetnya itu jadi tidak utuh gitu. Misalnya jalan perwakilan, gunakan dana IS kan enak, jalan perwakilan gunakan dana IS.
Tapi kalau kemudian jalan perwakilan separuhnya dana IS, separuhnya sumber dana yang PAD, seperempatnya jadikan malahan loh. Ini yang kemudian saya harus memberi gambaran ke pusat. Kami membuat jalan perwakilan seperempatnya kan. Misal ini yang gambaran yang contoh Nah, kami berharap juga sama. Dinas Pemberdayaan yang mana yang menggunakan dana IS. Itu menjadi bagian targetnya, menjadi target kami yang ketika kami orang pusat tanya, itu target kita yang kita pertahankan bareng. Tapi jangan kemudian targetnya ya ini. Ya kalau ada dana IS ya syukur, kalau enggak ya APBD. Itu yang kami agak sulit nanti. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah program itu udah jelas ya, pokoknya ini dananya apa, mau bagaimana, targetnya apa. Harapan kami seperti itu, Mbak Lia. Jadi kami pun juga paham, kami pun belum sempurna, tapi kami mohon ini juga menjadi bagian komitmen bareng bahwa kita pendanaan dana IS itu kita cermati, monggo silahkan diusulkan seperti apa, monggo silahkan. Cuman kami pun juga ada regulasi kendala-kendala yang hubungan batin kami dengan pemerintah di Jakarta ini yang harus juga kami sampaikan. Kalau kita bicara soal program mungkin kalau bisa dari Dinas DP3 AP2 ini kan banyak mungkin hal-hal yang kayak misalnya contohnya mereka punya desa prima ya, bisa desa prima gitu. Desa prima mungkin salah satu program bisa masuk dari dana IS juga seperti itu. Mungkin banyak juga keraguan-raguan atau kebingungan gitu sepertinya. Pernah nggak sih ada kayak forum atau mungkin dari legislatif yang menginisiasi gitu, gimana bisa untuk atau entah itu OPD atau mungkin masyarakat secara luas gitu ya untuk benar-benar paham nih, nih saya kalau bikin program ini masuk nih untuk di dana IS dibiayai gitu. Kan kebanyakan banyak yang masih pada ngawang-ngawang, bahkan mungkin OPD kadang-kadang juga bingung sendiri enaknya kayak gimana gitu. Ada nggak sih seperti itu selama ini, Pak? Ya, yang paling penting itu sebenarnya publikasi ya, penyebarluasan informasi itu penting ya. Kami 2020 berada di Panirajo 3 Agustus 2020. Kami dan teman-teman sepakat PR utama kita adalah penyebarluasan informasi. Karena belum banyak masyarakat yang perso tentang dana KIS, bahkan kemudian sudah dikurung dana IS itu nanti mesti nggak bisa gini dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Kami harus menjelaskan melalui podcast kami, bahkan yang awal itu saya minta sampai dengan kasih harus semua podcast. Ya walaupun ada yang Pak saya nggak berani, kenapa? Nanti kalau salah Pak, salah dibenak gitu. Karena memang ada prosesnya. Ya tetap nggak bisa diedit karena itu jejak digital. Tapi kan bagi kita kan nggak masalah. Kita harus menyempurnakan itu nggak masalah. Karena teman saya juga biar belajar. Itu yang kemarin. Tapi begitu 2021 kita minta, Pak janjinya kan kemarin cuma 2020, 2021 kan enggak. Ya nanti kalau ada kesempatan lagi ya nanti juga sama, artinya dengan Bapak Ibu di legislatif pun juga kami juga berharap nanti podcast dengan kita untuk menceritakan itu juga menjadi pembelajaran bagi kami, karena kami yakin kami pun belum sempurna. Makanya tahun 2021 sekarang sudah ada dana IS kepada pemerintah kalurahan. Sudah masuk. Kemarin target kami sebenarnya jujur Mbak Dari baru 32 karena hanya contoh, karena kesulitan kami di kinerja dengan pusat nanti gimana dan sebagainya. Tapi kemarin karena ada PMK 94 ya bukan terus bersyukur karena ada pandemi, bukan begitu, tapi kenyataannya dengan pandemi ini kemudian kami harus bersikap. Atas izin dari Komisi A juga kami kemudian melakukan BKK, terutama izin konsep dalam diperkenankan BKK pada kalurahan melalui jaga warga. Walaupun ada satu kalurahan yang tidak mencairkan karena ada kepentingan beliau sendirilah intinya. Nah, itu menjadi bagian pembelajaran. Artinya 391 kalurahan sudah belajar menggunakan dana IS tahun ini. Sehingga kemudian tahun berikutnya pun kalau menggunakan kami sudah tidak ragu-ragu, tapi kami kan butuh bukti. Buktinya di apa nanti, di SPJ-nya seperti apa. Jangan sampai kami terus kemudian balik lagi. Nanti wah ternyata rangel tenan. Begitu duit kayak ternyata SPJ-nya lah itu juga tapi moga-moga aja nggak terjadi gitu. Karena kan sebenarnya kalurahan ini kan sudah belajar dari awal sampai kemudian dengan adanya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Artinya dia sudah belajar mulai 2014 sampai sekarang. Sehingga kami punya keyakinan mereka bisa menggunakan anggaran dengan optimal. Walaupun kami harus halu-halu dari proposalnya dan sebagainya. Sampai dengan proses pencairan pun juga kami malah Bang Plejet untuk segera mencairkan. Jadi karena
Bukan, iya. Belum itu belum. Jadi baru nagih agar mencairkan. Yeah. Bahkan ada yang unik. 13 Agustus itu saya sebenarnya pertama dana di Pak sudah sampai dia langsung, kemudian kami klarifikasi pada pejabat lurahnya, Bapak lurahnya, Pak sudah ditransfer tanggal 13. Beliau saya tanya tanggal 18. Belum Mas. Loh sudah Pak, 13 belum. Waduh lah, Bapak aja udah jelas dari tanggal 13 belum merasa. Coba dicek Pak ke bendara. Habis itu ngabarin, oh iya Mas ternyata sudah ditransfer. Ini juga contoh. Ini juga contoh. Ternyata ya contoh-contohnya menjadi pembelajaran kami juga. Oh ternyata kami kumpulkan 392 dalam satu forum Zoom meeting. Itu ya datang juga enggak sampai 300, paling 200-an sekian. Nah ini juga artinya kami bukan karena ini sulit, tapi ternyata ya butuh lah. Ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Selama ini orang awam kan berpikirnya, oh ada punya dana gede, salah satu APBD itu ada dana kemudian harusnya bisa digunakan untuk ini itu, untuk semua aspek gitu ya. Walaupun ternyata di balik itu pasti ada aturan, kemudian di balik itu pasti ada prosesnya mungkin. Nah kalau dari legislatif sendiri sampai dengan hari ini ada mungkin masukan dari masyarakat langsung atau apa yang mungkin keluhan mungkin masyarakat yang kemudian diinisiasi untuk menjembatani antara masyarakat dengan eksekutif gitu ya, terutama khususnya di sini Panira sebagai perencananya gitu. Iya, jadi setiap kita istilahnya turun ke masyarakat, ada reses, ada sosialisasi atau ketemu warga diundang dan segala macam itu kan seringkali kita mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, bahwa ada ini ada jalan, ini ada tempat wisata, ini tidak ada lampu, ini banyak sekali beberapa keinginan masyarakat, entah itu ini banyak perempuan ibu-ibu yang pengen pelatihan, peningkatan skill dan sebagainya. Itu banyak sekali yang menyampaikan kepada kami terkait bagaimana mengakses anggaran ataupun mengakses kegiatan yang didanai oleh APBD DIY. Nah, ini kami selalu berkomunikasi dengan dinas terkait, OPD terkait. Nah, kalau bicara terkait dana keistimewaan ya biasanya kami bersama-sama dengan Paniradio, entah nanti Pak Aris ataupun Pak Aris utusan dengan siapapun, ketika kita bertemu masyarakat kita akan selalu telepon undang mereka hadir bersama kita untuk langsung menerangkan. Nah, ini mungkin belum maksimal, tapi kita mengupayakan bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya pertemuan dengan masyarakat dan ini khususnya informasi-informasi ya ini mungkin menggatok istilahnya menyambungkan sebuah informasi yang kadang di masyarakat tidak paham, bahkan kadang dewan pun tidak paham teknisnya. Teknis bagaimana mengakses anggaran yang tahu bahwa ini ada program bisa didanai dengan RAIS, tapi teknis secara detail itu kan di OPD terkait dengan timnya Pak Aris di dalam Paniradio Pati. Jadi selama ini yang dilakukan hanya sebatas memberikan kita minta kadang-kadang contoh proposal, contoh pembuatan bagaimana harus diakses diproses pengajuan dan segala macam itu kita kadang berkomunikasi dengan OPD terkait khususnya di Paniradio Pati terkait bagaimana biar benar, tidak lagi mengulang Pak Aris, loh ini proposalnya sudah sampai tapi ini salah lah. Daripada seperti itu kadang kita meminta list daftar ataupun beberapa hal yang sedikit informasi tapi nanti kita sampaikan dan pasti akan ketika sampai di Paniradio Pati pasti ketika ada sesuatu hal yang belum pas biasanya dikembalikan dan dikomunikasikan kepada kita dan kita akan juga kepada masyarakat bahwa ini kurang ini dan sehingga kita menjembataninya itu ketika ini bisa klop istilahnya bisa mengakses anggaran dan bisa sampai ke masyarakat untuk bagaimana mengakses dana keistimewaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena suka tidak suka sekarang masyarakat sudah paham semua, sudah tahu semua bahwa DIY itu punya dana keistimewaan di dalam tubuhnya APBD DIY. Jadi mungkin awal-awal masih sebatas kesenian, ketoprak, wayang, gamelan tadi yang disampaikan Pak Aris. Tapi selama perkembangan perkembangan itu ternyata banyak sekali muncul beberapa pertanyaan ataupun keinginan masyarakat yang apakah ini bisa, apakah ini karena suka tidak suka APBD juga terbatas kan gitu, APBD terbatas dan kita punya dana keistimewaan. Nah, bagaimana ini bisa menjadi sebuah
kajian ataupun sebuah penelitian bagaimana ataupun apalah namanya saya nggak tahu, yang mana ketika ini masyarakat punya keinginan ataupun punya kebutuhan lah, bukan keinginan, punya kebutuhan di APBD dananya terbatas di DIY ini. Nah ini ada dana keistimewaan yang tadi sekiranya misalnya masih ada sisa-sisa, walaupun pada intinya masuk enggak, kalau bisa masuk ya kenapa tidak, kan ngaten, kenapa tidak bisa didanai dengan dana keistimewaan. Nah ini menjadi impian-impian apalagi sehari ini untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Yang namanya pemberdayaan perempuan dan anak itu sangat luas Mbak, jadi butuh anggaran yang sungguh luar biasa. Karena apa, di dalam ini sangat kompleks sebenarnya. Jadi ketika bicara perempuan dan anak itu sangat kompleks. Perempuan itu bisa menjadi guru, bisa menjadi menteri keuangan di dalam rumah, bisa menjadi pejabat publik, pejabat dan segala macam. Nah, di sini dia butuh skill, butuh sesuatu hal yang istilahnya program kegiatan untuk peningkatan kapasitas, dan juga ini anak misalnya, di bagaimana anak ini bisa berkembang, bisa mengakses dana keistimewaan misalnya, contoh. Ya ini baru pemikiran, nanti menjadi PR-nya Pak Aris ini. Ya, kita kemarin mendapatkan keluhan misalnya, contohnya di DIY ini kota pelajar, ya kan, kota pelajar, tapi ternyata banyak sekali anak-anak sekolah, ya kan, anak-anak sekolah atau ibu-ibu yang mengeluh, perempuan-perempuan yang mengeluh atau keluarga yang mengeluh terkait bagaimana ini, walaupun tapi ini menyangkut perempuan dan anak, bagaimana mengakses misalnya biaya pendidikan ketika dia tidak bisa mengambil ijazah atau karena keterbatasan peningkat ekonomi yang sangat susah. Padahal ketika data dari pusat kadang belum pas, tidak sinkron dengan data yang ada di daerah. Jadi itu. Nah, mungkin ini menjadi sebuah masalah kesehatan juga, misalnya bisa meringankan kesehatan bagi masyarakatnya untuk perempuan dan anak, kaum rentan atau ibu-ibu yang mau melahirkan dan segala macam, ketika memang tidak punya dana dan ternyata dana di dinas kesehatan atau dinas sosial itu sangat terbatas, bisa enggak sih ketika itu dibantu dengan dana keistimewaan, itu kan menjadi sebuah, tapi ini butuh PR, kajian yang tidak boleh hanya jaluk ini ada dana ini, ya nggak bisa. Memang sepakat dengan Pak Aris, nggak bisa, bahwa ini ada sebuah proses bagaimana ini bisa ditemukan agar nantinya ke depan bahwa masyarakat sampai lini ke bawah, khususnya perempuan, anak, tidak hanya juga laki-laki, semua seluruh warga dalam konteks yang luas itu bisa merasakan adanya dana keistimewaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya pelaku-pelaku seni, tidak hanya sebatas desa untuk pembangunan infrastruktur dan segala macam, tapi sampai lini paling bawah, bahwa masyarakat secara pribadi itu merasakan, oh ini toh ternyata dana keistimewaan itu bisa kita rasakan bersama. Mungkin itu. Ya mungkin ini bisa Pak Bu Andrian juga tadi menyebutkan tadi ya, bahwa kayak selama ini kan yang ada di mindset orang Jogja dengan bahwa dana keistimewaan itu cuma bisa diakses yang soal kesenian, seniman-seniman ya kan ya, atau mungkin juga infrastruktur yang berkaitan dengan tradisi, heritage dan sebagainya. Sedangkan yang untuk pribadi, misalnya untuk yang tadi yang disebutkan diri untuk kesejahteraan manusia itu kayak masih banyak yang kurang ya. Mungkin dari Pani Radio sendiri mungkin bisa nanti kedepannya seperti punya rencana bagaimana ini untuk jadi yang disampaikan tadi oleh Mbak Dari tadi itu menjadi bagian perhatian kita juga. Nah sampai saat ini banyak yang kemudian memang komentar negatif di antara kita itu sangat mudah kemudian sampai ke Jakarta. Ini yang perlu diingat. Iya, ini juga dados nyun sewu, kita kelihatannya hanya ngomong di sini ya, ada yang ngomong di Jogja, tapi Jakarta itu selalu mantau itu. Bahkan kemudian keluar statement bahwa kegiatan yang untuk masyarakat dengan dana ini sangat kecil. Ini kan luar biasa bagi kami, luar biasa penyesalnya kami. Ini kalau yang bicara itu bukan kementerian yang kaitan dengan pendanaan, enggak apa-apa. Ini yang berbicara Kementerian Keuangan. Nah ini saya perlu ketemu ini, tolong lihat di Jogja, karena memang belum pernah lihat ke Jogja. Tapi beliau kan sudah komentar statement itu dan di PowerPoint gitu ya. Saya kayak kenapa? Karena beliau mencermati berita dari radar dan sebagainya. Ini kemudian beliau menyimpulkan itu. Nah, inilah yang juga saya sampaikan ke teman Jakarta. Mbok nyimpulkan boleh, tapi mbok dipersani. Tahun 2021 dana IS juga untuk tenaga kerja. Dulu belum pernah. Itu misalnya gitu. Misal gitu ya. Tadi Mbak Dari juga ngendiko untuk beasiswa dulu belum pernah. 2022 Mbak Dari nanti kita siapkan untuk itu.
Artinya ada prosesnya. Tapi memang ada yang target kami, yang kami juga tidak bisa kemudian kita hilangkan. Karena kalau kita hilangkan, kami juga kesulitan. Misalnya, JJLS kan udah kita ini, udahlah JJLS dihilangkan semua, nol. Nanti dulu, ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, nanti kami dikatakan proyek mangkrak. Nah, maksud saya itu menjadi bagian. Makanya kami pun juga akan mencoba menyempurnakan seperti yang disampaikan tadi, termasuk kalau kemudian nanti kaitan, karena kita juga agak juga ya, kita itu miris terhadap data-data sebenarnya. Begitu kemiskinan, kemudian ketimpangan, kemudian kaitan dengan yang negatif itu sangat ya. Di Jogja ini paling cukup iya. Dan makro itu ya, indikator makro, dan dana itu juga dana itu juga terbatas. 23% dari APBD. Nah, tapi ketika kemudian kita bicara, Jogja katanya misalnya, ini kaitan dengan perhatian danis untuk dinas pemberdayaan perempuan itu ternyata kurang. Ternyata kita itu nomor 1 di IPA dan indeks IPHA ya. Nah, artinya kan ini nomor 1 loh, jangan lupa. Terus kemudian kita bicara ketika kemudian bicara tentang bagaimana sakit kita ini juga A loh. Nah, ini yang perlu kita cermati juga. Nah, dalam hal ini sebenarnya prinsip kami di Pani Radio tetap akan berusaha menyempurnakan. Arahan dari Mbak Dari juga menjadi bagian perhatian kami, termasuk yang kami lakukan juga dicermati Komisi A, misalnya kaitan dengan jaga warga tadi. Kami jaga warga itu kan untuk kelurahan. Kemudian ditanya, kelurahannya mana? Nah, kalau kelurahan itu saya harus punya OPD yang mau melaksanakan. Karena kalau untuk yang kelurahan itu berada di APBD kelurahan. Begitu kelurahan tidak ada APBD kelurahan. Maka kemudian harus ada OPD yang menangani. Alhamdulillah di Mas Noviar Satpol PP mau berani melaksanakan. Kalau Mas Noviar mengatakan nggak berani ya selesai. Artinya nggak jalan. Nah, inilah yang kami sampaikan. Memang ya mungkin ngobrol diskusi ini menjadi bagian yang penting. Ya, bisa dijadikan kesimpulan bahwa kita kalau bicara soal dana keistimewaan, baik itu dikaitkan dengan berbagai macam program ya, khususnya misalnya kalau kita ngomongin program pemberdayaan perempuan dan anak dan juga pemberdayaan seluruh orang gitu. Pada intinya sebenarnya itu bukan mustahil untuk diakses, bisa sekali untuk diakses ya. Dan kemudian dari legislatif juga sudah memberikan dukungan, dari Pani Radio sebagai perencana juga sudah memberikan progres dan proses yang menuju perubahan-perubahan ya setiap tahunnya setiap saat gitu ya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit juga gitu. Mungkin hanya mungkin sobat setara juga banyak yang masih belum tahu. Jadi PR kita adalah mensosialisasikan ini lebih sering lagi mungkin seperti itu ya. Paling tidak mirsani YouTube channel Pani Radio. Subscribe di sana. Selain mungkin di DP3 P2. Karena ajakan kami, teman-teman kami, tolong perurusan juga berbicara tentang itu kepada masyarakat. Karena penjenengan Persani belum semuanya mau. Misalnya bicara tentang tata ruang. Tata ruang yang konsentrasi dari urusan tata ruang, konsentrasi menyiarkan pada masyarakat juga kecil, pertanahan juga kecil. Makanya kami melalui Pani Radio, tapi kami masih terbatas. Jadi bisa jadi bilang sistem sosialisasinya ini harus diperluas lagi, harus lebih diintensifkan lagi ya, sehingga masyarakat itu jadi lebih banyak tahu, lebih banyak kenal, dan akhirnya nggak banyak komen-komen negatif nih terkait tentang dana keistimewaan ya. Ya, tapi yang pasti saya suka sekali pembicaraan kita pada hari ini di Gender Talk kali ini sangat-sangat membuka wawasan, sangat-sangat menambah ilmu ya sobat setara ya, dari yang tadinya mungkin sobat setara nggak ngerti hubungannya dana istimewa dengan pemberdayaan perempuan nih, seperti apa sih kita bisa mengaksesnya? Nah, sekarang jadi tahu ya prosesnya seperti apa. Tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi memang harus ada aturan yang dijalankan seperti itu. Terima kasih Bu Ariani, terima kasih Pak Aris atas obrolannya pada sore hari ini. Yang pasti kalau nanti ada kesempatan lagi kita membahas hal-hal yang terkait dari keistimewaan itu pasti dengan senang hati ya. Kayaknya memang Pani Radio harus banyak pincar berada di mana-mana. Ini yang lagi menarik soalnya. Ini yang lagi menarik itu dana keistimewaan. Selalu menjadi topik yang luar biasa. Bahkan di hari kemarin kita ada kolaborasi OPD di Pleret. Di sana ada kolaborasi OPD lah. Kita berharap juga kolaborasi OPD itu menjadi bagian yang semakin besar, semakin banyak. Termasuk nanti juga dari Bapak Ibu anggota Dewan pun juga mencermati kegiatan kami, termasuk mengkritisi dan juga memberikan solusi penyempurnaan dan sebagainya.
Kami berharap semacam itu. Ya, inilah yang diharapkan gubernur juga, bahwa ada silang program atau silang komunikasi antar OPD sehingga semuanya bisa terkomunikasi bersinergi istilahnya. Bukan juga showroom. Nah, jadi bisa ada naik rasio dengan pemberdayaan perempuan, bisa dengan dinas sosial, bisa dengan dinas kesehatan, bisa dengan semuanya lah, ngaten. Ya. Kita support ya. Program yang lebih aktual lagi gitu ya dari Pan Radio nanti di kedepannya seperti apa, dan juga kita dibantu dengan legislatif dengan kebijakan-kebijakannya ya. Baiklah, Sobat Setara, demikianlah topik kita pada hari ini, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui dana keistimewaan di Gender Talk. Yang pasti semoga pembicaraan kita atau obrolan kita pada hari ini bisa menambah wawasan, juga membuat dan membantu edukasi kita lebih tahu lagi, lebih paham lagi tentang isu-isu terkait tentang gender dan kesetaraan. Terima kasih untuk para tamu kami, Bapak Ibu Andriana Wulandari, SE, dan juga Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI. Sampai ketemu lagi ya, Sobat Setara, di episode berikutnya. Salam Setara. Salam Setara.